معشر المسلمين وشمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة خير الأيام، وعند الفقراء وعيد المساكن، والخطبة فيها مقام ركعتين، وإذا شهد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوم سلاما من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب لنا منك بالخير، ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Allam. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul anam sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarril ayyam wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang baik ini di bulan Muharram yang mulia ini, di Masjid Tanwirul Qulub yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh barokah ini, dan di waktu saat yang mustajabah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa yang sesungguhnya, maka kebahagiaan yang hakiki, keselamatan akan kita miliki dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini termasuk dalam golongan hamba-hamba yang mendapat ridha Allah dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kiram rahimakumullah. Dengan datangnya bulan Muharram, tahun baru Islam 1446 Hijriyah, tidak ada ungkapan yang patut disampaikan selain ungkapan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Dengan menikmati karunia-Nya dan melaksanakan ibadah yang menjadi perintahnya. Dengan datangnya tahun baru Islam
1446 Hijriah ini pula berarti umur kita bertambah 1 tahun, dan sekaligus kesempatan hidup kita di dunia ini juga berkurang 1 tahun. Untuk itu, hendaklah dalam tahun ini 1446 Hijriah ini betul-betul kita manfaatkan. Jangan sampai ada waktu yang terluang yang tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Seorang sufi berkata, apabila di dalam satu hari ini tidak ada amal yang ia amalkan dan tidak ada tambahan ilmu yang bermanfaat yang ia peroleh, serta tidak ada peningkatan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betapa ruginya hidupku dalam satu hari ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jelek atau jahat, maka kejahatan atau kejelekan itu juga bagi dirimu sendiri juga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya apabila hidup ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai pada akhir hayat kita ada penyesalan-penyesalan yang sudah tidak berguna lagi. Hadirin al-kiram jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat meninggal dunia. Dan ketika sakratul maut ditemani oleh istrinya. Dan kebiasaan Rasulullah SAW apabila ada seorang umatnya atau sahabatnya yang meninggal dunia, maka Rasulullah mengantarkannya sampai ke liang lahat. Dan sepulang dari pemakaman, mampir atau bertakziah ke rumah duka. Maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada janda dari sahabat itu, apakah ada wasiat dari suamimu tadi ketika sakratul maut? Maka istrinya menjawab, entah ya Rasul, aku tidak mengerti, aku tidak tahu apa ini wasiat atau karena sakitnya ruh yang dicabut oleh malaikat maut. Apa yang dikatakan oleh suamimu tadi ketika sakratul maut? Terputus-putus ya Rasulullah. Perkataannya, kalimatnya terputus-putus. Ya, apa yang kau dengar tadi? Suamiku pertama mengatakan, seandainya lebih jauh, berhenti lagi ya Rasulullah. Menghela nafasnya. Lalu mengatakan lagi kedua, seandainya lebih bagus, berhenti lagi ya Rasulullah. Menghela nafasnya lagi. Dan yang ketiga mengatakan suamiku ketika sakratul maut, seandainya semuanya. Dan ketika itu hilanglah, diambillah nyawa suamiku. Maka Rasulullah SAW berkata, engkau ingin tahu apa yang dikatakan oleh suamiku tadi? Tentu ya Rasulullah. Maka dengan tersenyum Rasulullah SAW mengatakan, tadi ketika suami mengatakan seandainya lebih jauh, maka ketika suamimu dicabut rohnya oleh malaikat maut, maka ketika itu ditampakkan pahala ketika suamimu masih hidup dulu. Ketika itu suamimu pernah mengantarkan seseorang tua yang menyeberang, maka diseberangkanlah oleh suamimu. Dan ketika itu ditampakkan pahala suamimu ketika mengantarkan seorang tua itu tadi menyeberang jalan. Maka ketika itu suamimu ketika melihat pahalanya mengantarkan seorang sepuh menyeberang jalan, maka suamimu tadi mengatakan seandainya lebih jauh aku mengantarkan seorang tua ini, tentu pahalaku lebih banyak. Yang kedua, ya Rasulullah, iya, tadi suamimu mengatakan seandainya lebih bagus. Dulu suatu ketika suamimu akan berangkat salat subuh berjamaah ke masjid, tengah malam membawa 2 jaket saking dinginnya ketika itu. Ketika berjalan menuju masjid, di pinggir jalan, di trotoar jalan, ada seorang yang lagi menggigil kedinginan.
maka suami memberikan jaketnya yang lama, jaketnya yang jelek, diberikan kepada orang yang kedinginan itu. Maka ketika roh suamimu dicabut oleh malaikat maut, maka oleh Allah ditampakkan pahala suamimu yang memberi jaket yang buruk, yang jelek itu. Maka ketika itu suami mengatakan, seandainya aku memberikan jaket yang baru, yang lebih bagus, maka tentu pahalaku akan lebih banyak lagi. Masyaallah muslim rahimakumullah. Dan yang ketiga, suamimu mengatakan, seandainya semuanya. Iya Rasulullah. Maka dulu pernah suamimu ketika pulang dari pasar, dari bekerja, dan meminta kepadamu minta makan, maka engkau memberi sepotong roti. Maka ketika suamimu akan memakan sepotong roti itu, ada seorang yang mengetuk pintu rumahmu. Dibukalah oleh suamimu, ternyata seorang pengemis yang meminta-minta. Maka diparuhlah sepotong roti tadi. Separuh diberikan kepada pengemis dan separuh dimakan oleh suamimu sendiri. Maka ketika dicabut roh suamimu tadi, ditampakkan pahala yang memberikan separuh roti itu kepada pengemis. Maka suamimu mengatakan, seandainya roti itu aku berikan semuanya, tentu pahalaku lebih banyak lagi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, adanya waktu yang masih ada kesempatan ini, adanya harta yang lebih dari cukup, dan adanya umur ini, kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man zawaja umru wa arba'ina sanatan la yaglub hasanatahu sayyatuhu falyatabawwa maqduhu minan nar. Barang siapa manusia kita ini yang diberi umur 40 tahun oleh Allah, tapi antara kebaikan dan kejelekannya tidak bisa mengalahkan kebaikannya. Artinya kita sudah umur 40 tahun, tapi antara kebaikan dan kejelekannya masih banyak kejelekannya. Maka apa kata Nabi? Falyatabawwa maqduhu minan nar. Maka siap-siaplah orang ini untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua di bulan Muharram tahun ini mendapatkan rahmat Allah, hidayah Allah, ampunan Allah, serta dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.